Oke, selamat datang kembali di channel saya di mana saya sering membahas tentang bisnis dan marketing. Saya akan coba membahas tentang 7 ciri-ciri yang biasanya dimiliki para pengusaha sukses. Poin nomor 1. Oke, poin yang pertama adalah yang selalu dimiliki oleh para pengusaha yang sukses. Biasanya mereka selalu berpikir secara positif. Di mana dalam setiap keadaan biasanya mereka tidak pernah melihat suatu hal yang terlalu negatif. Selalu ada hal yang positif yang selalu mereka perhatikan. Seperti itu. Pak, senyum Pak. Senyum, serem. Senyum. Senyum, serem. Gini. Iya. Gini. Ya. Jadi biasanya para pengusaha sukses itu selalu berpikir yang positif. Dimana tentu setiap orang itu kan punya waktu ketika mereka jatuh atau apapun, tapi mereka selalu berpikir positif. Selalu ada jalan keluar. Ini yang menjadi energi mereka dalam menghadapi setiap tantangan. Ketika ada sesuatu yang mereka perhatikan, pertama kali itu adalah peluang, bukan kepada resiko. Meskipun tentu resiko juga perlu mereka pertimbangkan, tapi biasanya ketika ada suatu hal kejadian, anggaplah kita tahun kemarin kita mengalami yang namanya COVID-19, dan ketika banyak orang berpikir bahwa oh ini adalah suatu drawback atau suatu kerugian yang besar, orang-orang pengusaha sukses biasanya berpikir oke, ruginya ada, tapi tentu ada peluang dong di situ, dan mereka selalu berpikir positif bahwa di setiap kesulitan selalu ada kesempatan. Lanjut. Oke, poin yang nomor 2 yang biasanya dimiliki oleh para pengusaha sukses itu adalah mereka selalu fokus pada hasil akhir, bukan proses. Artinya apa? Mereka selalu melihat berfokus pada goal. Masalah prosesnya mereka akan menyesuaikan tergantung dengan situasi kondisi saat itu. Tapi ada beberapa orang yang terlalu fokus pada proses sehingga mereka akan biasanya terjebak pada birokrasi. Dan biasanya para pengusaha sukses selalu fokus pada goal. Misalnya, target saya bulan ini harus melakukan penjualan sekian X gitu. Jadi daripada mereka berpikir dulu yang pertama kali, berpikir pada prosesnya harus seperti apa, mereka selalu berpikir kepada tujuan akhir mereka. Nah, apakah mereka nggak berpikir prosesnya? Prosesnya nanti mengikuti. Jadi berpikir dulu kepada tujuan akhirnya, ingin mendapatkan misalnya 1000 penjualan di bulan sekarang. Udah gitu nanti mereka akan mendefinisikan kira-kira yang bisa membantu agar mencapai tujuan tersebut apa, yang akan menghalanginya apa, dan nanti teknikal di lapangannya secara prosesnya seperti apa gitu. Ingat, fokus pada tujuan akhir, bukan proses. Lanjut. Oke, poin nomor 3 adalah mereka biasanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Entah dalam situasi apapun, mereka merasa bahwa saya baik, saya bukan dalam keadaan yang buruk. Bajunya, situasinya, sehingga mereka memiliki gestur yang memperlihatkan bahwa mereka percaya diri. Ingat gak? Kalau kita percaya diri, kalau kita percaya pada diri kita sendiri, kita akan membuat orang lain pun ikut percaya seperti itu. Para pengusaha sukses rata-rata percaya diri, baik ketika mereka mengemukakan ide-ide mereka di depan halayak ramai, biasanya mereka mengemukakannya dalam rasa percaya diri. Itu terpancar dari raut mukanya, cara bicaranya. Ketika orang berbicara percaya diri, maka orang lain pun akan ikut percaya. Dan ini adalah salah satu kunci ide-ide mereka diikuti dan bisa dipraktekkan oleh banyak orang. Oke, poin nomor 4. Lanjut. Poin nomor 4 juga yang biasanya dimiliki oleh para pengusaha sukses. Biasanya mereka berani mengambil resiko dan pintar memanajemen resiko. Ada beda tipis antara berani dengan manajemen resiko yang terukur. Berani itu bisa disebut orang nekat juga berani kan? Orang nekat juga berani. Tapi yang pintar memanajemen resiko itu selain berani, mereka pun akan coba meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi. Misalnya kita ngobrolin yang lebih konkret, misalnya pembalap motor lah. Pembalap motor profesional itu berani kan? Kita sudah tahu bahwa mereka berani untuk menempuh kecepatan yang tinggi seperti itu. Dan mereka juga tahu ada resiko jatuh, ada resiko celaka. Tapi mereka berani mengambil peluang itu. Tapi tentu akan sangat bodoh apabila mereka melakukannya tidak melakukan pengamanan atau pelatihan terlebih dahulu. Misalnya memakai helm, baju yang ketika jatuh tidak menimbulkan luka yang terlalu dalam ataupun kerusakan yang lebih parah gitu. Terus mereka melakukan latihan yang rutin, mempelajari lagi medan-medan agar mereka selamat dalam tikungan-tikungan yang mematikan seperti itu.
Jadi bedakan buat kalian yang baru mulai berusaha di mana adanya namanya berani dan manajemen resiko. Berani itu nekat, itu beda dengan berani mengambil resiko. Paham? Oke, lanjut poin ke-5. Ciri yang biasanya ada juga di poin kelima ini adalah ciri yang sangat-sangat menarik. Para pengusaha sukses biasanya mereka kreatif tuh. Mereka itu biasanya tidak pakem, jadi tidak selalu tergantung pada hal yang udah mapan. Misalnya kita ngobrolin terobosan tentang Gojek. Orang kan kalau berpikir misalnya cari transportasi pasti berpikirnya narik ojek biasa, terus pesennya secara tradisional by phone ataupun datang ke tempat ojek, sehingga ada pangkalan-pangkalan ojek seperti itu kan. Tapi buat pengusaha yang kreatif seperti Gojek, mereka berpikir gimana caranya biar orang bisa mendapatkan atau mencari ojek yang mudah dan juga terukur. Pertama, gimana caranya mengontrolnya agar biayanya terukur sehingga orang tidak takut kan. Yang kedua, ada tanda pengenal dari Gojeknya. Yang ketiga, mudah untuk diakses. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang kreatif seperti ini, itu biasanya menjadi ciri-ciri utama dari para pengusaha sukses yang bisa menembus pasar gitu. Apabila ini ada di diri Anda, suatu saat ataupun mungkin Anda sekarang akan menjadi sukses lebih keren lagi. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita bahas poin yang nomor 6, di mana ciri-cirinya biasanya para pengusaha sukses ini memiliki energi yang sangat tinggi. Apa maksud dari energi yang sangat tinggi? Biasanya mereka bisa beraktivitas sebanyak yang mereka perlukan. Mulai dari pagi, kalaupun perlu sampai malam. Dan mereka biasanya bukan termasuk orang-orang yang malas. Mereka bangun misalnya pagi, subuh, mulai mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Udah gitu mereka mulai beraktivitas, melaksanakan target mereka sesuai dengan yang sudah mereka targetkan. Dan ini bisa berjalan sampai malam. Mereka hanya beristirahat biasanya sebentar, hanya untuk beristirahat, bersantai, udah gitu mereka melakukan aktivitasnya lagi. Tapi tolong bedakan di mana artinya antara hard work and work smart. Hard work itu diperlukan, tapi work smart sambil mereka bekerja, mereka berpikir kira-kira apa lagi yang bisa membuat pekerjaan mereka lebih efisien. Apabila Anda memiliki ciri-ciri seperti ini juga, maka dipastikan Anda pun akan menjadi sukses seperti mereka. Oke, next. Oke, ini adalah poin yang terakhir dan merupakan hal yang paling penting. Poin nomor 7 adalah pantang menyerah dan bisa bertahan di masa-masa sulit. Seperti yang kalian tahu ataupun mungkin kalian yang pernah berbisnis pastinya tahu bahwa bisnis itu nggak selalu mulus lah. Selalu ada hantaman, bahkan kegagalan dan bisa sangat parah menyebabkan kebangkrutan. Biasanya orang-orang yang memiliki ciri-ciri sukses atau para pengusaha sukses memiliki ciri-ciri mereka itu tahan banting. Begitu mereka gagal, mereka mungkin karena manusia juga pasti akan mengalami yang namanya depresi. Tapi nggak lama dari situ mereka akan kembali bangkit dan mulai berpikir bagaimana caranya bisa membalikan keadaan. Kekuatan dan kepercayaan diri ini sangat berperan penting dalam posisi yang sedang jatuh. Maka sifat pantang menyerah merupakan rata-rata dari ciri-ciri yang dimiliki oleh para pengusaha sukses. Apabila Anda memiliki ciri-ciri seperti ini juga, pantang menyerah dan bisa bertahan di masa sulit, sabar dan mencari peluang terus, maka Anda pun nantinya pasti akan menjadi sukses seperti mereka. Oke, segitu saja dulu untuk pembahasan kita tentang 7 ciri-ciri yang biasanya dimiliki oleh para pengusaha sukses. Apabila kalian merasa bahwa video ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian bantu subscribe dan share juga ya. Atau apabila memang kalian memiliki pengalaman yang mau dibagikan di podcast kita ataupun di video-video kita, silakan kontak ke bagian deskripsi di bagian bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.